Selamat datang di Islamic Education Channel. Di channel ini Anda akan mendapatkan video-video tentang Islam dan secara khusus video-video pembelajaran terkait mata kuliah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum, khususnya di Universitas Pendidikan Indonesia. Bagi Anda yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, dan supaya mendapatkan notifikasi dari semua video yang kami upload, jangan lupa pula untuk mengaktifkan tombol lonceng. Semua video ini bisa Anda tonton, dan jangan lupa ketika Anda menonton salah satu video kami untuk menontonnya sampai akhir. Dan jangan lupa pula untuk memijit tombol like. Kalau merasa Anda video ini bermanfaat, silahkan untuk share. Dan kalau ada pertanyaan serta masukan ke channel ini, silahkan klik di tombol komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya. Video pembelajaran ini merupakan video pembelajaran kedua dengan topik pemetaan standar isi untuk ranah kognitif ya. Kalau Anda sudah menonton video saya yang pertama, di video itu kita membahas tentang kata kerja operasional apa saja yang bisa digunakan untuk setiap ranah, setiap jenjang dalam ranah kognitif gitu ya, dalam setiap level proses berpikir, mulai dari C1, C2, C3 sampai yang high order thinking skill C4 sampai C6 gitu. Nah, untuk mengingatkan kembali bahwa pemetaan standar isi ini penting dilakukan oleh guru karena manfaatnya dengan melakukan pemetaan standar isi, setiap KD dan indikator yang sudah disusun oleh guru itu dapat dilihat tingkat ranah berpikirnya. Kalau guru sudah tahu tingkat ranah berpikir setiap KD dan indikator yang disusun oleh guru, maka pada tingkat selanjutnya guru mudah menjabarkan materi pokok yang dijadikan dasar untuk mengembangkan silabus dan rencana pembelajaran gitu ya, atau RPP. Kalau sekarang RPS ya, rencana pelajaran semester. Dan untuk bisa melakukan ini, pemetaan standar isi ya, guru harus memahami ragam serta tingkatan ranah kata kerja operasional yang sudah saya jelaskan di video pertama. Nah, apa yang dimaksud dengan standar isi, pemetaan standar isi? Jadi pemetaan standar isi ini dikembangkan setelah standar isi dinyatakan dan diberlakukan secara nasional pada satuan pendidikan. Jadi dasar pemetaan standar isi itu adalah standar isi yang sudah diberlakukan secara nasional oleh pemerintah lewat peraturan menteri, atau yaitu dalam hal ini Permendikbud nomor 21 tahun 2016. Jadi jabaran standar isi yang akan dipetakan oleh kita itu ada di Permendikbud nomor 21 tahun 2016 ya. Anda harus selalu update, bisa jadi itu mengalami perubahan, sama seperti Permendikbud nomor 24 tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar. Itu kan sudah dirubah, bukan dicabut ya, dirubah oleh Permendikbud nomor 37 tahun 2018 gitu ya, karena memasukkan satu muatan yang baru. Nah, agar pemetaan berjalan dan baik, upaya yang dilakukan itu melalui pengisian format yang telah disepakati gitu ya. Dan mengingatkan kembali seperti tadi yang sudah saya sebutkan, standar isi PAI di sini adalah standar isi PAI yang berdasarkan pada lampiran 1 Permendikbud nomor 21 tahun 2016 tentang standar isi dan lampiran 23
KIKD SD, 31 KIKD SMP, 40 KIKD SMA di Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang perubahan atas Permendikbud nomor 24 tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pendidikan dasar itu SD sampai SMP, dan pendidikan menengah itu adalah SMA. Nah, ini format pemetaan standar isi yang biasa digunakan oleh guru-guru ya. Formatnya seperti ini kurang lebih ya. Ini jadi judul pemetaan standar isi KIKD, mata pelajaran diisi ya, kelas semester, lalu ada 8 kolom ya, 8 kolom. Kolom pertama tentang kompetensi inti, kolom kedua kompetensi dasar, kolom ketiga tingkat ranah KD, kolom keempat indikator pencapaian, kolom kelima tingkatan ranah indikator pencapaian kompetensi, yang ke-6 itu materi pokok, yang ke-7 ruang lingkup berdasarkan standar isi. Ini ruang lingkupnya ya, Anda lihat di Permendikbud tentang standar isi untuk setiap jenjang. Lalu alokasi waktu. Nah, itu secara umum formatnya. Sekarang cara mengisinya. Pertama, mata pelajaran ya tentu diisi sesuai dengan nama mata pelajarannya. Dalam hal ini adalah mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Lalu kelas semester tentunya diisi sesuai dengan kelas dan semester yang disesuaikan dengan KIKD pada standar isi, seperti kelas 7 semester 1 misalkan gitu ya. Lalu untuk kolom pertama itu kompetensi inti. Nah, ini tidak perlu kita ngarang-ngarang ini ya. Ini diambil dari standar isi yang tadi sudah dijelaskan di depan ya. Dalam lampiran 23, 31, 40 Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Jadi tergantung jenjangnya apa di situ ya. Kalau 23 untuk SD, 31 untuk SMP, 40 itu untuk SMA. Jadi kompetensi ini tidak perlu ngarang ya. Lalu di kolom kompetensi dasar ini pun tidak perlu ngarang gitu ya. Anda tinggal ngambilnya dari standar isi lampiran 23, 31, 40 Permendikbud 24 yang sudah tadi sampaikan di awal ya, yang sudah berubah, bukan diganti ya, dirubah gitu ya, karena memasukkan muatan baru. Jadi tetap saja sama sebetulnya isi lampirannya ya. Lampiran 23 untuk SD, 31 SMP, 40 untuk SMA. Itu kolom kedua. Lalu kolom ketiga, tingkatan ranah KD itu diisi dengan melihat kata kerja atau KKO pada kompetensi dasar. Kemudian dicocokkan dengan ranah tingkat berpikir teori belum yang sudah direvisi oleh Anderson dan Cardwell dengan tidak ranah, kalau dalam konteks ini ya kognitif ya. Nah, misalkan pada kompetensi dasar di kelas 7 semester 1 nomor 4 untuk KD kognitif gitu ya, gini, memahami makna iman kepada malaikat berdasarkan dalil nakli. Maka pada kolom tingkatan ranah KD diisi dengan C2 karena memahami itu termasuk kata kerja operasional KD yang digunakan pada level C2 ya, memahami. Oke, itu kolom ketiga. Selanjutnya untuk kolom keempat yaitu indikator pencapaian. Nah, kolom ini diisi dengan indikator pembelajaran yang Anda rumuskan gitu ya. Dan itu dikembangkan berdasarkan kompetensi dasar yang terkait. Dan aturannya ingat, yang pertama ketika Anda membuat atau merumuskan indikator pembelajaran itu harus dalam taksonomi ya, harus memuat kata kerja dan kata benda. Itu yang pertama. Nah, lalu aturan mainnya yang kedua, apabila KD berada pada posisi C2, maka indikator pencapaian itu disusun berangkat dari C1 sampai minimal C2. Walaupun ada yang mengatakan maksimal, tapi menurut saya itu standar minimal gitu. Artinya kalau Anda mau menyusun sampai C3 itu nggak ada masalah, bahkan sampai C6 pun kalau memungkinkan. Tapi lihat alokasi waktunya gitu ya. Jadi
kalau KD-nya C2 mulai dari C1. Kalau KD-nya C1 ya pasti mulai dari C1 gitu. Jadi kalau KD-nya C2 ya nyusunnya jangan dari C2 tapi tetap dari C1. Sama kalau KD-nya C4 misalkan ya, kalau di KD untuk SMA nih Anda mulai nyusunnya dari C1 gitu. Nah, contoh misalkan ya, indikator untuk C2 yang tadi ya, memahami iman kepada malaikat sesuai dengan dalil nakli. Nah, kita bisa membuat indikator, misalkan yang pertama menyebutkan dalil nakli tentang iman kepada malaikat. Nah, menyebutkan itu adalah kata kerja, dalil nakli tentang iman pada malaikat itu adalah kata benda. Ya, ini proses kognitif, ini dimensi pengetahuan. Yang kedua, contoh yang lain menyebutkan sifat-sifat malaikat, menyebutkan kata kerja, sifat-sifat malaikat, kata benda sebagai materinya. Contoh yang ketiga, menjelaskan makna iman kepada malaikat, menjelaskan kata kerja, mana iman kepada malaikat, materinya ya, kata benda. Dan contoh yang keempat, menghubungkan iman kepada malaikat dengan perbuatan sehari-hari. Menghubungkan itu proses kognitif, iman kepada malaikat dengan perbuatan sehari-hari itu adalah dimensi pengetahuan. Jadi rumusnya sekali lagi ya, kata kerja dan kata benda. Itu kolom kelima. Nah, sementara untuk kolom keenam, tingkatan ranah IPK itu sama dengan tadi, tingkatan KD gitu ya. Jadi diisi dengan proses kognitif, apakah C1, C2 dan seterusnya. Nah, misalkan yang tadi ya, contoh yang tadi saja ya. Nah, menyebutkan dalil nakli itu menyebutkan itu C1 kan. Lalu menyebutkan masih C1 juga. Menjelaskan itu C2, memahami ya. Menghubungkan iman itu sudah C3. Nah, ini jadi di kolom tingkat ranah IPK Anda isi dengan C1, C1, C2, C3. Ingat tadi di aturan merumuskan indikator, kalau tingkat berpikir KD-nya C2 dimulai dari C1. Oh. Gitu ya. Nah, lalu kolom selanjutnya itu tentang materi pokok. Nah, kalau materi pokok gampang saja, lihat saja di kata benda yang digunakan untuk KD. Nah, gitu ya. Jadi cara membuat materi pokok itu diambil dari KD. Pada KD terdiri dari dua unsur yang tadi ya, kata kerja dan kata benda. Kata benda pada KD itu dijadikan sebagai materi pokok. Contoh ya, KD yang tadi memahami mana iman kepada malaikat berdasarkan dari nakli, maka materinya adalah iman kepada malaikat. Nah, gitu. Kalau rincian materinya, sub-subnya itu ada di indikator. Oke, makanya ketika Anda mengembangkan indikator pun itu sebetulnya Anda sedang menyusun sub-sub materi. Gitu ya. Yang itu kolom materi pokok. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya untuk kolom aspek PAI. Nah, kolom ini itu harus sesuai dengan muatan pendidikan agama dalam lampiran 1 Permendikbud nomor 21 tahun 2016 tentang standar isi. Nah, di situ disebutkan bahwa muatan PAI itu adalah yang pertama Al-Quran hadis, yang kedua akidah, ketiga akhlak dan budi pekerti, keempat fikih, kelima sejarah peradaban Islam. Jadi di kolom ini Anda tinggal isi aja ini, atau pakai nomor 1 untuk Quran hadis, 2 untuk akidah, 3 untuk akhlak, 4 untuk fikih, dan 5 untuk sejarah peradaban. Gitu ya. Saya kira mudah untuk mengisi ini ya. Dan yang terakhir kolom alokasi waktu. Nah, kolom ini diisi sesuai dengan perbandingan jumlah minggu efektif dengan jumlah KD yang tersedia pada satu semester. Jadi ketika Anda menyusun prota, prosem ya di mata kuliah perencanaan pendidikan, ya, Anda belajar itu nanti. Nah, untuk SMP alokasi waktunya jam pembelajaran tatap muka 1 jam pembelajaran itu ada 40 menit, sementara untuk SMA adalah 45 menit. Nah, itu format pemetaan standar isi gitu ya. Nah, contoh ya, untuk ini contohnya 2 kali 40 menit seterusnya. Nah, saya kira itu penjelasan terkait format standar isi ya, video kedua tentang pemetaan standar isi. Mudah-mudahan Anda bisa memahami dan mencari informasi lain, contoh-contoh lain. Saya kira berseliweran di dunia maya, tinggal Anda tanya saja, googling ke Om Google pemetaan standar isi gitu. Anda bisa menyentuh itu, dan formatnya yang secara umum digunakan sudah saya sampaikan di sini. Sekali lagi terima kasih.
Mudah-mudahan bisa membantu Anda untuk lebih memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.